Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya bagaimana adik-adik? Tentunya baik-baik saja ya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan mengenai kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar itu seperti apa ya anak-anak? Nah, contohnya itu ada pedagang yang sedang berjualan di pasar. Kemudian ada apa lagi ya? Misalnya ada nelayan yang sedang mencari ikan. Kemudian ada sopir yang sedang mengangkut penumpang. Nah, itu merupakan kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar yang sering kita jumpai. Nah, kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar itu ada beberapa kegiatan di dalamnya. Apa saja ya kira-kira? Nah, yang pertama itu ada kegiatan produksi. Yang kedua ada kegiatan distribusi. Dan yang ketiga ada kegiatan konsumsi. Apakah adik-adik sudah mengetahui apa itu kegiatan produksi, apa itu kegiatan distribusi, dan apa kegiatan konsumsi? Jika belum tahu, kita belajar bersama-sama ya. Nah, kegiatan produksi adalah kegiatan yang menghasilkan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan kegiatan distribusi adalah kegiatan penyebaran hasil produksi ke konsumen. Nah, sedangkan kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menghabiskan barang untuk memenuhi kebutuhan baik berupa barang ataupun jasa. Nah, sampai sini sudah paham ya? Nah, jika sudah paham, di sini Ibu akan menyebutkan beberapa contoh dari kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Contoh dari kegiatan produksi yaitu produksi tahu, seperti produksi tape, seperti produksi minuman Coca-Cola, seperti produksi sabun, dan masih banyak produksi-produksi yang lainnya. Nah, contohnya yang distribusi yaitu seperti distribusi dari produksi beras, kemudian ada truk yang mengangkutnya ke pembeli beras atau ke konsumen, itu namanya kegiatan distribusi. Sedangkan kegiatan konsumsi yaitu seperti ketika kita meminum Coca-Cola, kita sedang memakan ayam dan sebagainya, itu adalah salah satu beberapa ciri dari kegiatan konsumsi. Jika sudah paham, kalian kerjakan tugas Ayo Berlatih di IPS KD 3.3, soalnya yang Ibu tulis ini ya. Nah, jawabannya ada di materi yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kalian bisa mengulang materinya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Nah, baru saja kita telah mempelajari mengenai kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. Nah, tadi kegiatan ekonomi itu beraneka ragam. Ada kegiatan produksi, ada kegiatan distribusi, dan ada kegiatan konsumsi. Nah, selain kegiatan ekonomi yang beraneka ragam, sekarang kita akan mempelajari mengenai keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang keragaman karakteristik individu? Nah, sekarang kita akan belajar bersama-sama ya. Jadi, keragaman karakteristik itu adalah perbedaan-perbedaan yang ada di setiap individu. Mari kita bahas di pembahasan gambar selanjutnya. Ini adalah Edo. Dia beragama Islam. Ini adalah Udin, dia beragama Kristen. Ini adalah Benny, dia beragama Hindu. Ini adalah Siti, dia beragama Islam. Meskipun mereka berbeda agama, tetapi mereka tetap bermain bersama dan bersahabat.
Kita sebagai pelajar, kita harus berteman tanpa memandang agama dan sukunya. Yang kedua, tidak boleh mengajak teman walaupun mereka berbeda agama. Yang ketiga, kita mau bekerja sama dengan teman walaupun mereka berbeda agama dan suku. Yang keempat, kita harus membantu orang yang terkena bencana walaupun mereka bukan agama kita dan bukan suku yang sama dengan kita. Yang kelima, kita harus mampu bertoleransi dengan teman walaupun mereka berbeda agama. Keragaman karakteristik di sekolah kita dapat menemui manfaat beberapa ya, ada 3. Yang pertama, siswa diajarkan untuk bersosialisasi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui suku budaya dan agama lain. Yang ketiga, siswa mudah memahami perbedaan dari agama maupun suku dari orang lain. Paham ya anak-anak? Sekarang tugasnya adalah mengerjakan ayo berlatih pada soal yang telah ibu buat ini ya. Nah, kalian bisa mencari jawabannya pada materi yang telah disampaikan di video ini. Kalian bisa memutar ulang videonya biar bisa menjawab soal-soal yang diberikan dari Bu Guru. Selamat belajar. Selanjutnya kita akan belajar mengenai mengidentifikasi tokoh pada cerita fiksi yang berjudul Bunga Kemuning. Simak ceritanya sampai habis ya adik-adik. Bunga Kemuning. Hiduplah 10 putri raja yang cantik. Sang ratu sudah lama meninggal, sedangkan sang raja sibuk dengan urusan kerajaan. Akibatnya putri-putri ini menjadi manja dan nakal, kecuali putri bungsu yaitu Putri Kuning. Namun putri-putri tersebut diberi nama dengan nama warna. Ada putri merah, ada putri hijau, putri nila, dan sebagainya. Ke-10 putri memakai pakaian dan perhiasan sesuai dengan warna mereka. Putri Kuning menghabiskan waktu dengan membaca buku atau merawat kebun bunga. Ke-9 kakaknya hanya bermalas-malasan dan membuat keonaran. Kakak-kakaknya suka mengejek Putri Kuning, tetapi Putri Kuning mengabaikan ejekan mereka. Suatu hari, sang raja harus pergi ke negeri tetangga. Semua anaknya berkumpul. Ke-9 putri raja meminta oleh-oleh dari negara tetangga. Tetapi Putri Kuning hanya berdiam diri dan mendoakan sang raja kembali dengan selamat. Sepeninggalan sang raja, ke-9 putri semakin malas. Mereka hanya bersolek, makan, dan bermain. Para dayang dibuatnya sibuk melayani mereka. Sementara itu Putri Kuning menghabiskan waktu merawat kebun bunga kesayangan sang raja. Sebulan kemudian, sang raja kembali ke kerajaan dengan membawa oleh-oleh untuk putri-putrinya. Ke-9 putri itu saling berebut mencari oleh-oleh mereka. Putri Kuning menemui sang raja dan mengucapkan selamat datang. Sang raja pun memberikan sebuah kalung bermata hijau. Putri hijau yang melihat Putri Kuning memakai kalung bermata hijau mulai menghasut saudara lainnya. Putri Kuning pun diculik dari kebun istana. Tanpa sengaja salah seorang putri memukul kepala Putri Kuning. Akhirnya Putri Kuning meninggal dunia. Putri Jambon memutuskan untuk mengubur Putri Kuning di tengah kebun bunga istana. Raja pun heran tidak melihat putri bungsunya. Sang raja memerintahkan prajurit untuk mencari putri bungsunya, tetapi Putri Kuning tidak ditemukan. Berbulan-bulan Putri Kuning tidak ditemukan. Saat sang raja duduk di menung di kebun istana, dilihatnya tanaman baru. Daunnya bulat dan hijau seperti kalung yang diberikan pada Putri Kuning. Bunganya sangat wangi. Bunga tersebut mengingatkan sang raja kepada putri bungsunya. Akhirnya sang raja memberi nama tanaman itu dengan sebutan Bunga Kemuning. Setelah kalian memahami dari bacaan yang telah ibu bacakan, kerjakan ayo berlatih yang telah ibu berikan pada soal berikut ini ya. Nah, kalian bisa memutar kembali jika sekiranya ada cerita ibu yang kurang jelas, memutar kembali videonya agar kalian tahu jawaban dari cerita tersebut.